Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat walau belajar dari rumah ya. Nah, jumpa lagi dengan saya, Ibu Juni Lestari dalam pembelajaran matematika. Adapun pembelajaran kita kali ini yaitu tentang relasi, ya. Nah, ada dua tujuan pembelajaran kita untuk kali ini, ya. Yang pertama, dengan mengamati gambar, diharapkan Ananda dapat menjelaskan konsep relasi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, yang kedua, dengan kegiatan membaca dan mengamati gambar, diharapkan Ananda dapat menyajikan relasi dengan diagram panah, himpunan pasangan berurut, dan diagram kartesius. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kalau kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, agar apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini dapat tercapai dengan maksimal. Oke, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ananda tahu kan yang namanya relasi itu dalam bahasa Indonesianya berarti hubungan. Nah, bagaimana pula kaitannya relasi dalam pembelajaran matematika? Ayo, hubungan yang bagaimana? Nah, Ananda semua, mari kita perhatikan gambar yang ada di atas. Ya, dari gambar tersebut terlihat ada 4 siswa yang sedang berdiskusi membaca sebuah buku tentang olahraga. Ya, nah coba perhatikan di sana terdapat masing-masing nama mereka. Ya, kalian akan jumpa ada Charles, Habib, Dina, dan Sheryl. Oke. Nah, ternyata buku yang mereka baca terdapat beberapa jenis olahraga, ya, yaitu ada voli, renang, basket, tenis, sepak bola, dan berkuda. Nah, ternyata setelah berdiskusi, dapatlah kesimpulan Charles memilih hobi renang, ya. Habib memilih sepak bola sebagai hobinya. Nah, Tina ini memilih renang dan juga memilih basket. Boleh ya kalau punya hobi lebih dari satu? Iya. Nah, Sheryl memilih hobi berkuda. Oke, Ananda. Dari gambar yang Anda dapat di atas, ya, terlihat di sana kalau kita kelompokkan, yang pertama kita bisa menemukan kelompok nama-nama siswa, ya. Informasi kedua, kita bisa mengelompokkan informasi tentang olahraga. Kelompok inilah yang namanya himpunan. Yang pertama ini sebagai himpunan A, dan kelompok olahraga itu sebagai himpunan B. Nah, Ananda, dua himpunan ini masih saling terpisah, ya. Jadi, kita butuh satu lagi kata penghubung. Apa sih kata penghubungnya yang sesuai? Penghubung yang sesuai antara nama siswa dan olahraga ini, ya, antara himpunan A dan himpunan B ini adalah hobi, ya. Ya. Nah, apa lagi yang kita butuhkan? Nih, kita bisa membuatkan panah, ya, yang menandakan Charles ini ternyata hobinya adalah renang, ya. Nah, bagaimana dengan Habib? Habib ternyata hobinya adalah sepak bola. Nah, Tina hobinya adalah renang dan juga tenis. Terakhir, Sheryl hobinya adalah berkuda. Nah, karena kata hubung yang sesuai dengan antara himpunan A dan B tadi adalah hobi, jadi dari diagram ini, dari sini, kita dapatkan adalah relasi yang sesuai adalah hobi.
ya. Jadi paham ya, relasi itu penghubung antara himpunan A dan himpunan B. Oke. Nah, ini dia. Ternyata relasi adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita akan membahas tentang penyajian relasi. Ya, relasi itu bisa kita sajikan dalam 3 cara. Yang pertama diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurut, dan yang ketiga itu diagram kartesius. Oke. Nah, Ananda, gambar yang tadi kita pelajari secara tidak langsung ini adalah bentuk dari diagram panah, ya. Ada 2 buah himpunan yang kalian buatkan, ya. Terus ada panah yang mengarah, ya, dari himpunan A ke himpunan B. Ini adalah relasi dalam bentuk diagram panah. Oke, Ananda, paham ya? Nah, ini ada contoh lagi. Perhatikan contoh ini. Ada 2 buah himpunan. Himpunan A itu ada Edi, Budi, Susi, dan Wati. Berarti himpunan A ini adalah nama ya. Nah, himpunan B itu ada apel, melon, mangga, jeruk. Berarti himpunan B ini semuanya adalah tentang buah ya. Nah, di atasnya ini relasinya, relasi menyukai ya. Jadi kalau kita baca Edi menyukai melon, ya. Budi menyukai mangga. Susi menyukai apel, sedangkan Wati menyukai melon dan juga jeruk. Oke. Nah, sekarang himpunan yang tadi kita baca itu kita akan membuat ke dalam himpunan pasangan berurut. Bagaimana caranya? Mari kita perhatikan. Ya. Ternyata gini ya Nanda, himpunan pasangan berurut. Katanya himpunan. Oke, kita buatkan dalam kurung kawal pasangan berurut. Nah, ini Edi tadi pasangannya melon, ya. Budi pasangannya mangga. Jadi di sini kita buat Edi, melon, Budi, mangga, Susi, apel, Wati, melon, Wati, jeruk. Oke? Karena Wati di sini ada 2 kali ya. Jadi kita buatkan dulu Wati dengan melon. Ya nih, Wati menyukai melon. Yang terakhir juga Wati menyukai jeruk. Ya. Jangan digabung, Wati, melon, jeruk. Enggak. Namanya juga pasangan ya Nanda. Kalau pasangan itu tuh namanya berpasangan. Itu kan 2 ya. Nah, berurut. Jadi apa yang berurut? A dulu, baru B, ya. Jadi Wati dulu, Wati menyukai melon. Yang ini juga Wati menyukai jeruk. Oke, Nanda, ingat ya, dia berpasangan. Nah, bagaimana pula dia disajikan dalam diagram kartesius? Oke, perhatikan kembali ya, diagram panah yang awal itu, ya. Jadi kelompok A, kelompok yang pertama ini, himpunan A, itu kalian jadikan sebagai sumbu X. Dan himpunan yang B, itu sebagai sumbu Y. Ingat ya, ketika kalian belajar koordinat kartesius, kan ada sumbu X dan sumbu Y kan? Jadi kalian tinggal menuliskan di bagian bawah itu, sumbu X itu ada Edi, Budi, Susi, Wati. Ya. Sementara di sumbu Y, ada apel, melon, mangga, dan jeruk. Oke. Nah, gini dia. Edi, Budi, Susi, Wati. Ini ada di sumbu X. Ya, sumbu X yang datar ya. Nah, apel, melon, mangga, dan jeruk itu ada di bagian sumbu Y. Oke, Nanda? Nah, kita tinggal memasangkan. Sesuai dari gambarnya, yang awal Edi menyukai melon, berarti Edi memilih melon. Nah, ini dia. Ya, kasihkan titik. Nih. Budi memilih mangga. Oke. Nampak ya, Nanda?
Susi memilih apel ini. Wati memilih melon dan juga memilih jeruk ya. Jadi di Wati ini, bagian Wati ada 2. Oke Ananda, sampai di sana paham? Bisa ya? Nah, kesimpulannya, relasi adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya, ya. Nah, kalian paham kan? Yang kedua, relasi tadi dapat disajikan dalam bentuk diagram panah, ya, himpunan pasangan berurut, dan juga diagram kartesius sesuai yang sudah kita pelajari tadi. Oke, Ananda. Ibu berharap kalian memahami apa penjelasan yang dijelaskan hari ini. Nah, untuk latihannya, Ibu minta kalian coba buatlah sebuah relasi dari hal-hal yang pernah Ananda temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian sajikan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurut, dan diagram kartesius. Oke, Ananda. Sampai di sinilah pembelajaran kita hari ini. Ya, Ibu ingatkan kembali, jangan lupa karena masa ini masih masa pandemi, jadi tetap jaga protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, ya, menjaga jarak, dan juga sering mencuci tangan. Itu untuk kita semua. Ya Nanda, sampai di sini pembelajaran kita. Jangan lupa mengerjakan tugas. Assalamualaikum. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.